mengukur dengan Taurat. Bukan lagi kasih karunia. Jangan-jangan saya seperti itu. Itulah makanya kemarin saya ngobrol sama Santa. Santa sebenarnya kurang setuju saya pergi untuk ke yang kali ini. Yang tahun lalu dia setuju. Yang kali ini karena ada banyak banget urusan administrasi yang tidak jelas dari gereja. Jadi dia kurang setuju. Tapi akhirnya kita diskusi-diskusi, saya akhirnya bilang juga sama dia. Bukankah kita sebagai satu keluarga ini, kita ada waktu kita menikah, kita ada ini untuk melayani Tuhan. Bukankah seharusnya kita juga lebih takut tidak berkenan kepada Tuhan karena melihat kita punya kegelisahan atas pelayanan ini, tapi sebenarnya yang harus kita gelisahkan adalah bagaimana supaya pelayanan ini berkenan di mata Tuhan. Jadi kadang-kadang saya dan ya saya pun dengan Santa pun ternyata ada sisi di mana kami melihat sesuatu pun masih berdasarkan Taurat. Dan itu jujur menggelisahkan diri saya juga akhirnya. Jadi di dalam hal simpel seperti itu pun saya masih hidup seperti itu. Jadi saya hidup dengan cara yang tidak benar. Karena masih dengan Taurat. Akhirnya dengan demikian, saya menjadi lebih takut. Kenapa? Karena kalau saya masih terus hidup dengan seperti itu, saya melihat Yesus itu pelayan dosa. Bukan lagi pelayan kasih karunia. Itu saya lebih takut jika saya ternyata gini. Kita sadar nggak sih kalau kita tuh ternyata tidak pernah sebenarnya membayangkan kalau ternyata hidup dengan Taurat itu adalah seperti menjadikan Yesus sebagai pelayan dosa. Dan itu ternyata sangat tersembunyi jauh sampai Alkitab menjelaskannya secara filosofis dan retorika. Jadi kalau kita tidak memahami firman Tuhan secara filosofinya, retorikanya, bagaimana mungkin kita tahu ternyata hidup di dalam Taurat, hidup berdasarkan Taurat, hidup berdasarkan achievement, hidup ingin mendapatkan berkat Tuhan dengan cara-cara manusia, dengan cara yang manusia lakukan. Itu ternyata hidup yang menjadikan Allah seperti pelayan dosa. Harusnya ini menggelisahkan kita semua. Harusnya. Dan harusnya ini membuat kita banyak bergumul. Dari semua segi hidup kita. Mana yang sudah lolos dari hidup berdasarkan hukum Taurat? Saya rasa banyak sekali ternyata yang belum lolos. Mungkin kalau kita ngomong kayak gini, bisa. Tapi setelah dipraktikkan secara sehari-hari, ternyata banyak yang gak lolos. Mari saudara, saya mau mengajak kita semua, mari. Pertimbangkan bagian ini. Biarlah ini masuk ke dalam pikiran kita, supaya kita jangan sampai melihat Yesus sebagai pelayan dosa. Dia adalah pelayan kasih karunia. Yang mau memberi kasih karunia-Nya kepada orang berdosa. Harusnya kita pun hidup berdasarkan kasih karunia. Baik hidup kita melihat Allah, hidup kita melihat yang lain, maupun hidup kita yang kita jalani setiap hari. Amin. Kita akan masuk ke dalam ayat 18. Karena jikalau aku, perhatikan ya, di sini di ayat 17 tadi Paulus menghubungkan ke Yesus. Sekarang dengan pola pikir yang sama, Paulus menghubungkan dengan dirinya. Kalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum. Jadi kalau yang tadi yang pertama orang berdosa, terus dengan pola pikir itu Yesus pelayan dosa. Tapi ayat 18, kalau diaplikasikan ke saya, sayanya adalah pelanggar hukum. Seakan-akan ini seperti sebuah silogisme. A sama dengan B, A sama dengan C. Seakan-akan seperti itu. Nah, saudara-saudara, lihat ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali. Jadi sebenarnya di sini ada yang sudah diruntuhkan oleh Paulus. Apa yang diruntuhkannya? Hidup di dalam Taurat. Pertanyaannya, kenapa dia meruntuhkannya? Karena sebenarnya apakah dia yang meruntuhkannya?
Kalau kita lihat secara filosofi yang meruntuhkannya adalah Kristus. Ketika dia menerima Kristus dengan hati yang betul-betul terbuka kepada Kristus, pemikirannya runtuh tentang Taurat, tentang achievement. Tapi sekarang dia hidup berdasarkan kasih karunia. Makanya di ayat 18 ini kan konteksnya kan kepada jemaat Galatia. Di mana di sini jemaat Galatia lagi ada kasus, udah dikasih tahu selamat itu hanya karena anugerah Tuhan, masuk Kristen Yahudi. Enggak, kamu harus sunat, kamu harus ini, kamu harus gini, kamu harus gini. Kalau mau selamat, kamu harus gini. Kalau mau diberkati Tuhan, kamu harus gini. Masuk mereka. Kemudian ayat 18 ini Paulus bilang, kalau aku harus bangun kembali, apa yang sudah kuhancurkan itu, aku adalah pelanggar hukum Taurat. Apa? Saya mau mengembangkan pengandaian ini. Oke? Saya mau ini kan pengandaian, jikalau aku. Oke? Saya mau mengembangkan pengandaian ini dengan 3 pengembangan. Yang pertama, kalau di sini dikatakan, jikalau aku membangun kembali apa yang kurombak, maka kita bisa berpikir gini. Jika Paulus membangun kembali apa yang telah ia rombak, ini akan mengindikasikan bahwa ia kembali ke masa lalu setelah dia hidup masa depan. Apa yang terjadi? Ada nggak di dalam cerita Alkitab orang yang seperti itu? Disuruh ke depan, tapi nengok ke masa lalu. Istri Lot. Apa yang terjadi? Hukuman Allah. Tiang garam itu bukan dia jadi berguna ya. Bukan dia jadi tiang yang akhirnya NaCl semua di situ ya. Bukan ya. NaCl, HCl ngumpul semua di situ ya, garam-garam ya. Bukan. Tapi apa? Itu adalah hukuman Allah atas perintah yang tidak dilakukan. Jadi seperti itulah. Kalau Paulus mau gini, kalau dia sudah masuk ke dalam kasih karunia, sudah mau pergi, tapi dia lihat lagi ke belakang, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah karena dia adalah pelanggar Taurat, maka dia harus mendapat hukuman Allah. Yang kedua, jika ia membangun kembali apa yang ia rombak, ini akan mengindikasikan sebenarnya bahwa sebenarnya dia tidak pernah move on ke kasih karunia Allah. Ingat, orang yang bilang membangun kembali, jangan-jangan emang dia nggak pernah move. Dia selalu di situ aja. Dia sebenarnya dia hidupnya tetap berdasarkan Taurat, tapi ngomongnya kasih karunia. Jadi sebenarnya seluruh hidupnya cuma tentang hidup berdasarkan Taurat, hidup berdasarkan perbuatan baik dan lain sebagainya macam. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah, tapi omongannya bisa berubah. Itulah seperti Kristen-Kristen di zaman sekarang. Perkataannya bisa ngomongin kasih karunia Allah, dan tahu nggak momen apa sih kita paling gampang ngomongin kasih karunia Allah? Coba pikir, momen apa? Momen paling lu berdosa. Misal, lu ngerasa lagi lost. Apalagi kita sudah belajar tentang teologi kan, udah banyak. Kita lagi lost, terus bilang, wah gue berdosa. Ada kasih karunia Allah, betul? Ada kasih karunia Allah, tenang. Keselamatan tidak hilang. Anda ditipu diri Anda dengan teologi yang tidak pernah masuk ke dalam hidup Anda. Karena teologi itu hanya di pikiran Anda, tapi tidak di hidup Anda. Kalau dia di hidup, Anda nggak cuma memikirkannya, tapi menghidupinya. Jadi saudara-saudara, itulah orang yang memikirkannya, tapi tidak menghidupinya, adalah orang yang bilang sudah move ke kasih karunia, tapi masih hidup di dalam hukum Taurat. Dan dia adalah pelanggar hukum Taurat tetap. Yang ketiga, ini yang lebih parah.
Di sini dikatakan kan, jikalau aku membangun kembali. Kalau Paulus ngomong kalimat kayak gini, ini adalah sebuah pengandaian. Ini mau mengindikasikan bahwa orang yang seperti ini, yang membangun kembali, adalah orang yang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya percaya kepada anugerah Allah yang dicurahkan melalui pengorbanan Kristus. Dan status pelanggar itu tetap melekat kepada dirinya. Jadi sebenarnya orang yang masih hidup berdasarkan hukum Taurat, saya ada ketakutan kepada Anda. Kenapa? Jangan-jangan Anda tidak pernah percaya anugerah Allah di dalam penebusan Yesus. Karena Anda masih mau pakai cara hidup yang lama. Kalau Anda adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, mana mungkin Anda mau hidup lagi dengan cara hidup yang menyebalkan seperti itu. Tapi ternyata Anda akan menemukan hidup di dalam kasih karunia Allah itu jauh lebih menyebalkan mungkin daripada hidup di dalam kasih karunia. Di dalam hukum Taurat. Kenapa? Kalau hidup di dalam hukum Taurat kan kita yang jadi senternya. Perhatikan, kalau orang yang masih mau hidup di dalam hukum Taurat, kita yang jadi senternya. Contoh, misal di dalam gereja, ayo semua gini, kita semua gini. Terus kemudian ada yang gagal. Kamu kok kenapa bisa gagal? Kamu di sini apa? Bagaimana Tuhan bisa memberkati kamu? Begitu ada perkataan itu, berarti sebenarnya dia sedang melihat dirinya lebih superior dari orang lain. Padahal harusnya kalau ada yang berdosa, angkat, bukan diinjak. Karena Kristus tidak pernah menginjak orang yang berdosa yang datang kepadanya. Tapi diangkat. Saudara-saudara, perhatikan. Orang yang masih hidup dengan hukum Taurat. Kalau kita lihat ya sebenarnya, secara sederhana sebenarnya ini manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini seperti manusia-manusia yang meritokrasi ya. Yang pencapaian adalah segalanya gitu. Tapi apakah kalau hidup di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak perlu meritokrasi? Bukan seperti itu. Ini ngomongin tentang keselamatan. Jadi saudara-saudara, pikirkan. Kalau kita bertujuan untuk mengasihi orang lain, mari jangan pakai hukum Taurat itu untuk menindasnya. Harusnya kita lihat berdasarkan kasih karunia Allah. Kamu udah kayak gini-gini, kenapa kayak gini? Katanya pendeta, kok masih begini? Pendeta, ini Petrus salah loh. Petrus aja salah. Emang pendeta gak boleh salah? Gak boleh sebenarnya. Salah pertanyaan gue. Emang pendeta gak bisa salah? Gak boleh, betul gak boleh salah. Tapi bisa gak salah? Bisa. Pak Petrus aja bisa salah. Petrus bisa salah. Coba kita ingat-ingat. Berapa lama perjalanan dari kesepakatan di dalam Yerusalem sampai kisah Antiokhia ini? 14 tahunan kan? Setelah 14 tahun, Petrus pun masih bisa salah. Jika kita mau lihat kayak gitu, apakah dengan demikian sebenarnya kita dengan mudah bisa mempraktikkan Injil di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Makanya kalau kita tidak menggumuli firman Tuhan seperti ini, tidak belajar, coba bayangkan, ayat 17 dan 18, saya mau tanya, pernahkah Anda mendengarkan penjelasan seperti tadi? Betul? Seumur-umur Anda hidup, kita hidup, saya pun baru ketemu kemarin. Jadi masih baru juga nih di pikiran saya. Jadi kita sama-sama di sini. Ini semua baru buat kita. Saya yakin. Jadi sekarang pertanyaannya, mudahkah bagi kita, apalagi kita cuman seminggu sekali dengerin khotbah, terus langsung, aku adalah pelaku Injil. Apakah yakin Anda? Jangan sebegitu yakin. Curigalah sama diri Anda. Kenapa? Ternyata ada hal-hal filosofis di dalam Alkitab yang ternyata kadang-kadang kita masih belum tahu. Sebenarnya sudah dijabarkan, tapi kita masih nggak ngerti. Jadi saudara-saudara, balik lagi ke ayat 17 dan 18 ini. Terutama sekarang 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak,
aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Dan artinya apa? Dia adalah manusia yang harusnya mendapatkan hukuman Allah. Yang ngomong ini siapa? Paulus. Paulus dengan kehebatannya pun mengakui kalau dirinya balik lagi kepada Taurat itu, dia harus binasa. Maka siapa kita yang bisa dengan berani masih memakai Taurat untuk hidup? Nggak mungkin kita bisa hidup dengan benar. Kita semua betul-betul akan jadi pelanggar Taurat dan akan mendapatkan hukuman Allah. Tapi syukur oleh karena belas kasih Tuhan, kita menemukan jalan, yaitu kasih karunia Tuhan di dalam salib Kristus. Maka dengan demikian saudara-saudara, kita melihat kepada Dia. Tapi waktu setiap hari kita baca Alkitab, mari perhatikan Yesus itu berpikirnya seperti apa. Supaya di dalam pemikiran-pemikiran kita sehari-hari pun, kita bisa memakai apa yang Dia pikirkan. Kita bisa menjalani apa yang Dia jalani. Itulah gunanya kita baca Alkitab setiap hari. Coba bayangkan, seminggu sekali aja kita bahas cuma 2 ayat. Bagaimana mungkin kita bisa benar-benar mengerti hidup dalam Injil jika kita cuma dengerin 2 ayat seminggu? Mari baca Alkitab. Dan saya khawatir jika Anda tidak mau serius baca Alkitab dan belajar Alkitab sungguh-sungguh, Anda mengerti kasih karunia tapi hanya di sini, tidak di hidup. Seperti mengerti teologi hanya di sini, tapi tidak dihidupi. Dan ini sungguh menakutkan. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita melihat Kristus dengan cara hukum Taurat, kita menjadikan Dia sebagai pelayan dosa. Saya tadi sudah memberikan satu contoh ya, tentang naik pesawat tadi, dan juga bagaimana saya dan Santa ngobrol semalam tentang hal-hal tersebut. Hari ini saat ini saya mau kasih saudara-saudara kesempatan 3 menit, 3-5 menit. Coba kira-kira, pikirkan, renungkan 3-5 menit. Apakah ada salah satu cara hidup yang masih Taurat banget? Coba tulis di dalam tulisan Anda, atau renungkan saja juga nggak masalah. Coba ingat-ingat, apakah ada satu hal aja, saya yakin banyak hal, tapi satu aja yang masih Taurat banget nih. Dan kemudian kita menemukan penemuan Injilnya seperti apa. Mari, silakan digumuli. Untuk teman-teman yang ada di sosmed, TikTok, segala macam, silakan juga sambil direnungkan. Saya kasih kesempatan 3-5 menit, silakan. Sampai 15.24 berarti. Untuk menemani saya bernyanyi kali ya. Nggak usah merusak suasana. Ayo silakan. Silakan. Supaya gini, jadi kita dilatih untuk merenungkan ini, supaya nanti di rumah udah terbiasa, udah tahu caranya gimana. Ayo silakan. Take your time. Meski hanya 5 menit. Dan jika saudara-saudara menemukan, wah ternyata saya berpikir gini nih. Nah coba langsung sematkan gini. Tek. Kalau saya seperti ini terus, saya menjadikan Kristus pelayan dosa. Supaya Anda ingat. Kasih karunia Allah lebih daripada itu semua.
1 menit lagi lah ya, 1 menit lagi. Yang nemenin suara gerinda di mana? Ada yang Nah, jadi kita melatih seperti ini supaya nanti sehari-hari bisa langsung nemuin ya. Dengan otomatis bisa langsung menabrakkan diri kita kepada Injil itu sendiri. Jadi kita harus latih ini secara pelan-pelan. Ternyata nggak semudah itu mengertinya dan menghidupinya. Oke, cukup. Semoga itu bisa menjadi perenungan Anda yang Anda sesalilah, tapi penyesalan dengan pertobatan ya, bukan penyesalan dengan penguburan diri gitu ya. Pertobatan supaya kita sadar cara hidup kita salah, bahwa kita masih hidup based on law, tapi kita sekarang mau move on kepada grace, anugerah Allah, supaya kita betul-betul bisa mengaplikasikan anugerah Allah ini di dalam seluruh hidup kita. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk memahami anugerah-Mu Tuhan. Ternyata kami juga harus terus menyelidiki seluruh pikiran kami, diri kami, dan seluruh perjalanan hidup kami. Jika Tuhan tidak menerangkan melalui kebenaran firman-Mu, kami tidak akan mengerti bahwa ternyata kami masih sangat begitu jauh daripada melakukan kasih karunia itu. Hidup di dalam kasih karunia itu. Kami hanya berpikir bahwa kami hidup dalamnya, tapi ternyata prakteknya kami masih sering hidup dalam perbuatan dan lain sebagainya macam. Maka mohon anugerah-Mu Tuhan. Saat kami ternyata dihadapkan dengan suatu hal yang sulit, suatu hal yang tidak menyenangkan hati kami, suatu hal yang tidak sesuai dengan hidup kami, tolonglah supaya kami boleh juga terus mengingat kasih karunia Tuhan. Kalau kami juga diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat menyenangkan hati kami, dan kami tahu kadang-kadang di dalam kesenangan kami ada keberdosaan, Tuhan tolong juga supaya kami jangan menikmati keberdosaan, tapi kami menikmati anugerah-Mu Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan bukan perbuatan, bukan achievement, dan bukan hal-hal yang bersifat dari dalam diri kami. Itulah yang menjadi dasar kami, bagaimana kami diberkati, bagaimana kami hidup, atau bagaimana kami memperlakukan orang lain. Tapi biarlah dasarnya dalam segala sesuatu adalah karena Engkau yang rela memberikan kasih karunia, yaitu pembenaran di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman hari ini terus meneguhkan kami, supaya kami bisa betul-betul hidup melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.